ada beberapa penelitian yang mensupport gitu ya untuk ternyata bisa untuk ditindaklanjuti gitu ya. Tetapi memang dari salah satu penelitian terbaru di Indonesia gitu ya, tahun 2020 aku nemu nih gitu. Waktu pandemi ya. Itu dia bilang hasil penelitiannya bilang bahwa ternyata bahasa cinta itu tidak langsung serta-merta memberikan kepuasan pernikahan. Harus paham bener nggak sih setiap orang tuh punya love language? Bener nggak sih Kak Wita? Iya, konsepnya kan jadi love language ini atau bahasa cinta ini dimulai dari setiap orang tuh pasti punya tangki cinta, katanya gitu ya. Nah, tangki cintanya itu akan bisa terisi atau penuh jika diberikan sesuai dengan bahasa yang dia pahami gitu. Oke, kuncinya harus memahami dulu ya. Karena terkadang kalau nggak paham mau dikasih cinta yang gimana pun juga enggak, gue nggak dapet cinta dari dia gitu. Benar. Ya. Nah, ini mungkin boleh jadi kita tarik dulu nih sebelum menjawab seberapa penting love language. Kita pengen tahu dulu konsep si love language ini dalam dunia psikologi seperti apa sih Kak Wita? Oke, memang sebenarnya kalau dalam psikologi ini termasuk dengan popular psychology gitu ya, gitu. Jadi karena yang mencetuskan teori ini adalah seorang pastor sebenarnya, bukan seorang psikolog gitu ya. Jadi buku pertamanya itu keluar tahun 92 gitu ya. Itu tampaknya sih hasil dari beliau menyimpulkan gitu dari orang-orang yang datang untuk melakukan konseling dengan beliau, karena mungkin kalau di gereja-gereja itu tuh ada pastoral counseling gitu. Artinya memang awalnya ini bukan dari seorang psikolog ya. Betul. Dan ini berkaca dari pengalaman-pengalaman. Tapi seberapa erat kaitannya ya, atau seberapa relate-nya dengan kehidupan yang sekarang dari tahun 92 itu Kak Wita? Oke. Nah, sebenarnya sih ada beberapa penelitian yang mensupport gitu ya untuk ternyata bisa untuk ditindaklanjuti gitu ya. Tetapi memang dari salah satu penelitian terbaru di Indonesia gitu ya, tahun 2020 aku nemu nih gitu. Waktu pandemi ya. Itu dia bilang hasil penelitiannya bilang bahwa ternyata bahasa cinta itu tidak langsung serta-merta memberikan kepuasan pernikahan gitu. Tapi ya sebenarnya sih menurutku masih perlu ditelaah lebih lanjut, perlu lebih banyak lagi penelitian-penelitian yang mensupport. Jadi masih lebih ke minimnya data kali ya, belum terlalu banyak yang mensupport, tapi udah banyak memang masyarakat yang suka mungkin dengan konsep yang populer ini gitu. Dan memang benarkah love language itu nggak melulu untuk yang menikah atau pasangan pacar, tapi dengan teman, dengan kerabat atau dengan partner kerja mungkin itu penting juga nggak sih Kak Wita? Iya, memang ada juga dari orang tua ke anak gitu ya. Terus kalau di ruang atau settingan kantor itu kita nyebutnya kayak bukan bahasa cinta sih, tapi kayak bahasa apresiasinya gitu. Mengapresiasi seseorang di settingan kerja tuh ya sebenarnya pakai konteks yang sama juga, tapi konteksnya tentu lebih agak profesional gitu ya, nggak lebih intim gitu. Oke.